Aksat dan Gudan menari dengan sangat baik. Tidak perlu berterima kasih. Selamat atas kemenangan pertamamu. Oh, aku yakin kalian berdua adalah pemenangnya. Bu, sampai jumpa lagi. Permisi. Gudan, kau menang. Jutki, aku menang. Kau lihat kan aku menang. Lihat kan, Nenek. Lihat kan, aku menang. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku menang kompetisi. Pertama kali. Sebetulnya aku juga tidak tahu apa-apa, tapi aku punya keyakinan yang penuh padamu. Menantuku tetap yang terbaik. Bolehkah aku katakan sesuatu? Aku tidak bisa mengambil semua pujian atas kemenanganku. Aku menang karena putramu, Nenek. Nenek, aku pikir aku akan kalah. Lalu aku memberitahu paman bahwa aku ingin menang dengan cara apapun. Dan dia yang membantuku menang. Kak Durga, lihat itu. Dia mulai menghasut nenek lagi. Kenapa EJ membantunya menang? Lihat bagaimana dia mendapatkan semua yang penting. Ayolah, ayo kita lanjutkan permainannya. Tadi aku kalah karena ayahnya Gudan. Tapi kali ini aku pasti akan menang. Ayolah, yeay! Hei! Ayo. Aku tidak bisa, aku tidak ikut permainan. Kau kenapa, Durga? Dengar, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau harus bermain. Sangat menyenangkan untuk bermain dengan anggota keluarga. Iya, Durga, ayolah. Itu akan menyenangkan. Silakan pilih catatannya. Ayo. Ya, Durga, ayo bermainlah. Ayo, cepat catatannya. Apa katanya? Lakukan pertandingan gulat lengan dengan orang di sebelah kirimu. Wow, ini pasti menyenangkan. Ayolah, siapa yang ada di sisi kiri Durga? Siapa orang itu? Apa kau itu tidak tahu arah ya? Kaulah yang berada di sisi kiriku. Ya ampun, ini yang sulit. Durga, pilih yang lain. Aku tidak ingin kau bertarung dengan ibu mertuamu. Ya, benar. Pilih catatan yang lain saja. Bagaimana nenek? Apalagi ibu mertua kami ini kan unik. Nenek tahu kan? Dia itu ibu mertua termuda di India. Perpaduan antara ibu mertua dan menantu bukanlah hal yang baru kan? Jadi apa masalahnya? Aku benar kan? Kak Durga, aku rasa Tuhan ada di pihak kita. Kenapa kau tidak mengalahkan ibu? Ayo Kak, kalahkan dia. Ibu, kenapa ibu banyak berpikir? Ini kan tugas yang mudah. Lagi pula, ibu yang menyiapkan catatannya, ya kan? Jadi, ayo mulai. Tentu saja, aku menyiapkan semua catatannya. Kalau aku menolak untuk berpartisipasi, sama saja dengan curang. Baiklah, Dewi Krishna. Ayo, kita lakukan sekarang. Gudan, Gudan, Gudan. Sekarang kau sedang merayakan kemenanganmu. Sebentar lagi kau akan merasakan kekalahan.
katakan kau tidak bisa melakukannya. Kau bisa melakukan semuanya. Semuanya. Gudan, aku punya keyakinan yang penuh padamu. Kau bisa! Kau bisa! Kau bisa Aku melakukan memiliki semuanya, keyakinan Gudan. yang penuh Bisa padamu. melakukannya, Gudan. Aku sudah sering kalah, Durga. Sekarang saatnya bagiku untuk menang. Aduh, Saru, siapa yang akan menang? Aku takut. Sebenarnya aku tidak suka ide yang ini. Tidak apa-apa Nyonya Jindal, jangan khawatir. Kau lihat, jika mereka bermain bersama, ikatan mereka akan menjadi kuat. Ayo Gudan. Aku akan membuatmu kalah. Hanya dengan satu gerakan tanganku saja. Dan kau akan kalah. Dengan sangat menyedihkan hingga kau melupakan semua kemenanganmu. Durga curang. Dia menggunakan kukunya untuk menang. Kejahatan dibalas kejahatan, ya? Apa? Durga itu tikus! Bagus. Ya. Sangat bagus. Bagus, Gudan. Sangat bagus, Nak. Sudah kukatakan, Durga, bahwa aku sudah cukup kalah dan waktunya bagiku untuk menang. Sama seperti permainan sebelumnya, Gudan memenangkan permainan ini lagi. Dia mungkin masih muda, tapi dia adalah ibu mertua. Inikah yang telah kau pelajari? Kau curang untuk menang ketika kau berpikir kau akan kalah. Durga, berhentilah mengeluh seperti anak kecil. Curang, menang, kalah, mereka adalah bagian dari permainan. Kami hanya bermain untuk bersenang-senang saja. Hah? Durga, bahkan kau merasa... Cukup. Aku tidak ingin mendengarkan apapun. Dan aku tidak mau memainkan permainan ini. Kak Durga? Gudan, ada apa ini? Kau merusak suasana hati semua orang. Kami mampu mengesampingkan perbedaan kami setelah banyak kesulitan. Tapi kau merusak segalanya. Bagaimana kalau kau yang kalah? Apa yang kau lakukan itu tidak benar, sayang. Nenek, tolong dengarkan aku. Berikan hadiahnya pada Durga saja. Dia berpikir bahwa aku sudah curang, jadi sebaiknya nyatakanlah dia sebagai pemenangnya karena aku tidak mau menjadi alasan untuk membuat suasana hatinya buruk. Aku bahkan tidak akan main lagi sekarang. Aku tidak ingin merusak suasana hati siapapun. Ini bantalmu, Saraswati.
Apa ini? Aku pakaikan di tanganmu 2 jam yang lalu. Dan kau tidak bisa menjaganya. Sebenarnya aku... Bagaimana gelang-gelang itu? Bagaimana bisa masuk ke dalam sarung bantal? Itu kan bantalmu, Saraswati. Iya, ini bantalku. Tapi aku tidak tahu kenapa gelang itu bisa masuk ke dalam bantalku. Aku menyimpannya di sana. Kau? Parv? Ya, kau tahu? Ketika aku di dapur, aku menemukan gelang-gelang tergeletak di sana. Aku pikir, jika aku mengembalikannya, seseorang berpikir mungkin niatku adalah mencuri. Jadi aku menyimpannya di dalam sarung bantal itu. Aku pikir mereka akan aman dan ibu mertua Saru akan mendapatkannya pada akhir pertandingan. Dan itulah yang terjadi. Terima kasih. Gudan, kau tidak bisa mengurus barang-barangmu. Setidaknya jaga hadiahnya. Aku akan melakukannya. Bawa ini dan jaga barang ini. Terima kasih Tuhan, karena kau telah menemukan gelang dan menyimpannya dengan aman. Kalau tidak, maka ibu pasti akan menuduhku mencuri gelang itu. Tidak sama sekali. Aku tidak akan melakukan itu, Saraswati. Aku hanya mengatakan bahwa bantal itu milikmu. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi, kan? Apapun itu, Gudan, kau harus menjaga segala sesuatu yang sangat berharga. Sudahlah, Busan. Tidak masalah kalau barang itu tidak ada di rumah. Kau akan menemukannya. Sekarang pergi ke kamar masing-masing dan tidur. Ini sudah malam. Tolong istirahatlah. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Senyum di wajah Parv menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan. Aku masih ingat betul di mana aku melepaskan gelang ini. Iya. Lalu bagaimana dia menemukannya di dapur? Bahkan kalaupun dia melakukannya, kenapa menyembunyikannya di sarung bantal tanpa memberitahuku? Penjarakan Aksa Dinda! Penjarakan Aksa Dinda! Restoran akan ditutup hari ini juga. Dia adalah istriku, Nyonya Gudan Aksat Jindal. Nenek, bolehkah aku katakan? Aku tidak bisa mengambil semua pujian atas kemenanganku. Aku menang karena putramu, Nek. Bahkan setelah kau mendapatkan kuncinya, kau tidak bisa membahayakan Gudan. Kalian berdua berpikir aku pengecut, bukan? Kalian berdua tidak menghormatiku lagi, bukan? Kalian pikir Gudan telah mengalahkan aku, benar begitu? Hari ini aku akui, kalau aku telah kalah melawan Gudan. Aku telah membuat kesalahan besar. Jangan Kak Durga, jangan salahkan dirimu. Kami yang salah. Kami menjelek-jelekan kakak karena ibu mertua kita yang menjengkelkan. Kakak jangan mau menerima kekalahan. Kalau kakak menyerah, kami bagaimana? Apa kakak tidak lihat? Ibu mertua kita pasti akan menuduhku pencuri. Kak Durga, kalau kau menyerah, siapa yang akan mendukung kami? Kak Durga, tolong lakukan sesuatu. Karena ibu mertua sudah membuat hidup kami sangat sengsara. Aku tidak tahan lagi. Tolong usir dia dari rumah ini, Kak Durga.
Aku perlu bicara padamu tentang sesuatu yang penting. Hei, aku kesini untuk bicara padamu. Apa? Dengar, aku sangat stres. Aku ingat dengan jelas bahwa aku mengambil gelangku dan menyimpannya di ruang tengah. Tapi Parv mengatakan dia mendapatkan gelang itu di dapur. Itu bagus karena dia sudah menemukannya. Tapi herannya, kenapa dia tidak bilang pada siapapun? Dia harus membicarakan semua ini saat ini juga. Bodoh. Dan hal yang sangat menggangguku, kenapa seseorang menyimpan gelang itu di dalam bantal? Dan bahkan kapan menyimpannya? Karena bantal itu selalu ada di tangan seseorang. Kapan dia menyimpannya? Halo, aku bicara denganmu. Kau tidak mendengarkanku? Tidakkah kau mengatakan bahwa Parv menyembunyikan gelang dengan niat untuk mencuri? Tidak. Kau salah paham. Aku tidak menuduhnya mencoba mencuri gelang-gelang itu. Kenyataannya, aku berpikir... Karena bantal itu milik Saru, dia pasti mencuri gelang-gelang itu. Aku tidak bermaksud itu sama sekali. Bagaimana aku bisa berpikir begitu? Tapi... bantal, gelangku, gelang itu... Dengarkan aku baik-baik, Gudan. Gelang itu salah tempat karena kecerobohanmu. Kau... Jika Parv bermaksud untuk mencurinya, aku tidak menyalahkanmu. Tetapi jika berpikir Saru adalah pelakunya... Tidak begitu. Jika kau pikir Saru adalah pelakunya, kau salah, Gudan. Kau salah menduganya. Iya, aku... Aku tahu menantu perempuanku dengan sangat baik. Iya benar. Mereka bahkan tidak dapat berpikir untuk melakukan sesuatu seperti itu. Mereka sering berakhir membuat kesalahan karena ketidakdewasaan. Tapi mencuri, mustahil. Mereka tidak akan pernah melakukan apapun yang menyakiti perasaan anggota keluarganya. Tolong berhenti menyiksa otakmu, Gudan. Kau ini bodoh sekali. Baik, sekarang pergi tidur. Dan biarkan aku tidur. Selamat malam. Apa lagi yang harus kulakukan? Apa kalian berdua bisa memberikanku ide? Aku ingin sekali gadis yang merepotkan itu meninggalkan rumah ini. Tidak ada yang bisa mengerti betapa sulitnya bagiku untuk hidup di bawah atap yang sama dengannya. Tapi dia belum siap untuk meninggalkan rumah ini. Sudah cukup bagiku. Sekarang kita harus melakukan sesuatu untuk memaksa Gudan meninggalkan rumah ini untuk selamanya. Dan dia seharusnya tidak pernah bisa kembali ke rumah ini lagi. Tapi, Kak Durga, apa yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan sesuatu yang sangat besar. Tidak satupun dari anggota keluarga yang bisa menghadapinya. Terutama AJ. Tapi apa yang harus kulakukan? Apa? Aku tidak menuduh menantu perempuan itu. Dan aku tahu menantu perempuan itu tidak akan melakukannya. Tapi aku merasa ada sesuatu yang salah. Hei! Kau mengejutkanku. Apa yang kulakukan di sini? Ini pencukur, bukan mainan. Aku tahu. Aku di sini untuk membalas budi. Kemarin kau telah bilang kalau aku sering membutuhkan bantuanmu. Begitu kan? Ya. Aku membutuhkan bantuanmu dan kau bahkan telah membantuku. Sekarang giliran untuk membalas budi. Kemarin kau membantuku menghilangkan jenggot palsu. Ya. Jadi hari ini aku akan mencukur jenggotmu. Maksudmu kau ingin mencukur janggutku untuk membalas budi, begitu? Iya, benar sekali. Kau ini sudah gila ya? Tidak perlu. Kau akan membuatku dalam kesulitan sambil mencoba membalas budiku. Gadis bodoh. Hei, hentikan, dengarkan dulu. Tunggu. Dengarkan aku baik-baik. Boleh aku katakan sesuatu? Apakah itu makanan basi atau bantuan seseorang? Kau sudah selesai? Apa yang kau inginkan? Sekarang menyingkirlah.
Menyingkir. Ayah! Ayah! Kenapa kau memanggil ayahmu? Karena aku tahu kau hanya mendengarkan ayahku saja. Kau memanggil ayahmu untuk ini, ha? Itu tidak mungkin. Biarkan aku jelaskan. Aku punya kenangan lama tentang mencukur jenggot ayahku, tapi kau tidak akan pernah mengerti. Jadi biar aku jelaskan. Boleh kan ku jelaskan? Kau tahu? Saat aku masih kecil dulu, aku menantang anak-anak di lingkungan rumahku. Itu berantakan. Aku kalah dalam tantangan itu. Anak-anak kemudian berkumpul di sekitarku. Mereka menggodaku dan mengatakan Gudan tidak berguna. Mereka memanggilku tidak berguna. Aku merasa sangat buruk. Aku mulai menangis. Dan aku memutuskan bahwa aku tidak akan pernah bermain dengan anak-anak itu lagi. Kemudian aku duduk di sudut dan aku mulai menangis. Aku menangis sampai mataku sembab. Ayah mendatangiku. Ayah memintaku untuk mencukur janggutnya. Aku katakan padanya bahwa aku tidak akan bisa melakukannya, Ayah. Tapi ayah menatap mataku dan berkata bahwa aku harus mencobanya untuk bisa mengetahuinya. Dengar, dia bilang aku akan mencatat kesalahanku dan menghapusnya nanti. Demikian pula, aku harus menganggap aku menghapus jenggot dari wajahnya. Ya, membuatnya terdengar mudah. Jadi aku mencobanya. Aku kumpulkan keberanian dan mulai mencukur jenggot ayahku. Dan aku berhasil. Ayahku senang. Dia senang sekali. Dia memanggilku dan memberikan uang 10 rupiah untuk keberhasilanku. Dia membuatku percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagiku. Dia bilang padaku, kalau sampai ada anak di lingkungan yang menggodaku dan memanggilku tidak berguna, kau harus tunjukkan padanya 10 rupiah yang kau dapat. Ini dia uangnya. Deng, 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 deng. Sekarang kau akan biarkan aku cukur janggutmu? Hah? Aku bisa membalas budi. Dengar, dengan kau membiarkanku mencukur janggutmu dan aku bisa membalas budi denganmu, maka kau juga bisa menemukan bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk aku lakukan. Dan kau akan bilang, Gudan bisa melakukan semuanya. Ayolah. Nah, begitu. एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी ना भरेगी अपने जख्मों की निशानी। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ, शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द में बदलना, लफ्ज़ों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना। Kalau kau tidak suka pekerjaanku, kau bisa memujiku. Aku tidak akan menghentikanmu. Itu keinginanmu. Silahkan lihat. Tunggu, biar aku lihat dulu. Kalau tidak, nanti kau akan mengeluh.
Hei Aksat. Durga! Durga! Pakaianmu sudah disetrika. Di mana aku harus menyimpannya? Kemana Durga pergi? Aku akan simpan di kamarnya saja. Durga, aku menyimpan pakaianmu di sini ya. Ya ampun, ini tersangkut di gelang-gelangku. Durga. Kau adalah tuan rumah yang sangat hebat. Dan kami juga merasa senang hari ini. Kau tidak membuat kami merasa bahwa kami memiliki perbedaan. Setelah menghabiskan waktu bersama keluargamu, aku merasa aku tidak perlu khawatir tentang putriku lagi. Aku sudah merasa yakin sekarang. Caramu menangani berbagai hal kemarin meyakinkanku akan satu hal. Kau mungkin memarahi Gudan karena melakukan kesalahan, tapi kau juga akan memberinya kesempatan untuk memperbaikinya. Aku sangat beruntung memiliki menantu seperti dirimu. Terima kasih. Semoga kalian berdua selalu bersama. Setiap kali ayah ingin bertemu Gudan, silahkan datang ke rumah. Aku suka ketika ayah mengunjungi kami. Tentu. Sudah, nak. Kau seharusnya tidak menangis. Kau harus menjaga semua orang. Terutama menantu perempuanmu. Pastikan kau tidak mengecewakan ayah. Ayah? Semuanya akan baik, nak. Kami akan pergi sekarang. Ayahmu tinggal di Indore, bukan di Indonesia. Berhenti menangis. Apa kau tahu, saat seorang gadis tertua pergi darinya, terutama dari orang tuanya, mereka memberikannya berkat. Gadis itu menangis, dan air mata ini memberinya kekuatan untuk memperbaiki keadaan. Jadi biarkan aku nangis sebentar lagi, sehingga aku bisa mendapatkan kekuatan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Jadi katakan. Apa yang kau lakukan di kamarku? Apakah aku ini cermin? Sehingga kau menatapiku seperti itu? Katakan, ada masalah apa? Aku tidak mengintrospeksi.
Aku mencoba untuk mengukurmu. Aku mencoba mengukur seberapa besar kau membenciku. Kebencianmu kepadaku membuatmu membungkuk begitu rendah. Maksudmu? Kau mungkin tidak menyadarinya, Durga. Tapi aku selalu menganggapmu orang yang paling bijaksana di sini. Kau jauh lebih pintar dariku. Kau menemukan kesalahan padaku. Kau memarahiku setiap waktu. Aku selalu menerima kesalahanku. Dan aku selalu mencoba untuk memperbaikinya. Kau tidak pernah menerimaku sebagai ibu mertua. Kau tidak berpikir aku layak untuk itu. Dan aku selalu berusaha untuk menjadi ibu mertua yang lebih baik setiap harinya. Tahukah kau, Durga? Dari hari pertama aku datang ke rumah ini, aku telah mencoba untuk masuk ke sini dan diterima di dalam keluarga ini. Dan aku tidak pernah menyesali apapun. Hanya satu yang aku sesali, yaitu kenyataan bahwa setelah semua yang kulakukan, ayahku tetap dihina di sini. Tapi Durga, aku tidak menyalahkan siapapun untuk kesalahan itu. Aku bahkan tidak mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan ayahku telah direncanakan oleh anggota keluarga ini. Tapi Durga, semua orang menyaksikan penghinaan pada ayahku. Kau tidak menyukaiku, dan itu tidak masalah bagiku. Tapi kalau ketidaksukaanmu terhadapku berpengaruh terhadap keluargaku, aku tidak akan membiarkannya, Durga. Aku benar-benar sedih karena ayahku merasa terhina. Tapi aku merasa sama buruknya karena kau mengaturnya. Jadi katakan padaku, Durga, kenapa kau melakukan itu? Kenapa kau membuat ayahku berpakaian seperti badut di pesta? Apa kau tidak menyadari kau telah mempermalukan ayahku di hadapan semua orang yang hadir di pesta itu? Apa yang terjadi, Durga? Bukankah kau selalu berbicara tentang reputasi dan kebahagiaan keluarga ini? Kenapa kau biarkan hal seperti itu terjadi? Tahukah kau bahwa selama ini aku selalu memandangmu sebagai kakak perempuan? Aku selalu berpikir bahwa aku bisa belajar banyak dari dirimu. Dan kau, ini yang sudah kau lakukan. Bukankah kau ingin aku meninggalkan tempat dan keluarga ini? Kau bisa mengatakan langsung padaku, kau telah menunjukkan kesalahanku. Seandainya saja kau memberitahuku apa yang sebenarnya kau inginkan, maka ayahku bisa diselamatkan dari penghinaan itu. Apa kau tahu? Nenek dan paman tidak pernah percaya bahwa menantu mereka yang sempurna dapat melakukan kesalahan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Aku tidak punya keberanian untuk memberitahu ayahku bahwa kau berada di balik semua itu. Bagaimana perasaannya? Aku lebih baik daripada kau.
Dan pada hari aku datang ke rumah ini, aku telah bersumpah untuk melindungi kehormatan keluarga ini. Aku telah menaruh kepercayaanku padamu. Tapi dengan membuat kesalahan ini, kau telah mengecewakan semua orang, bukan hanya aku. Gudan, kau mau kemana? Sini, duduklah bersama kami. Nenek, aku akan membuat teh. Aku akan bergabung denganmu setelah aku menyiapkan teh. Kau akan membuat teh. Kau ingat kapan terakhir kali kau membuatnya? Kau bisa mengingatnya? Kau tidak tahu cara membuat teh. Jadi bagaimana kau akan membuat teh? Aku tahu cara membuat teh. Kau kenapa, Gudan? Apa kau merindukan rumah? Tidak, Nenek. Bukan seperti itu. Aku hanya mau membuat teh, jadi tolong jangan halangi aku. Menyeduh teh hanyalah alasan, Bu. Ada sesuatu dengan dia. Setidaknya aku sudah memahaminya. Sekarang katakan, apa masalahnya? Gudan, apa masalahnya? Kebenaran dan pola pikir seseorang tidak pernah bisa dirubah. Beritahu semua orang kebenaran apa yang kau ketahui tentangku. Katakan pada Nenek, kenapa kau sangat kesal dan apa yang sangat mengganggumu? Apa yang ingin kau katakan, Durga? Menurut Gudan istrimu, aku telah membuat kesalahan yang tidak pernah kau bayangkan bahkan dalam mimpimu sekalipun. Durga, jangan bicara dalam teka-teki. Sekarang bicaralah dengan sangat jelas. Drama apapun yang terjadi dengan ayahnya Gudan, orang di belakang itu adalah aku, Durga Jindal. Apa maksudmu? Maksudnya adalah, orang yang bertanggung jawab menukar kostum badut yang didapatkan oleh ayah Gudan adalah aku. Tidak, Durga. Gudan pasti salah paham. Tidak, Nenek. Ini pertama kalinya Gudan tidak melakukan kesalahan. Aku jujur telah melakukan itu semua.